Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali setelah bulan Ramadan. Sudah 2 kali ya? Baru ini ya. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang dampak dari perjanjian Hudaybiyah, yakni ada gencatan senjata selama 10 tahun. Tujuannya adalah Islam bisa didiskusikan secara bebas, ajaran Islam bisa dikaji secara bebas. Dan karena pada masa itu sudah sangat banyak ayat yang turun, maka kajian-kajiannya juga menjadi lebih lebih luas, lebih mendalam, sehingga orang lebih tertarik kepada ajaran Islam. Karena apa yang disampaikan oleh Islam itu sesuatu yang benar, yang logis dan paling masuk akal. Sehingga ajaran-ajaran yang lain itu dalam tanda kutip itu malu, ya, malu kepada ajaran Islam. Sampai-sampai kalau kita hadapkan dengan ajaran agama lain, yang mohon maaf, dengan ajaran agama lain itu, mereka itu andalannya cuma satu, yakni pokoknya agama itu harus diimani, nggak perlu dilogika. Nah itu apa istilahnya? Argumen pokoknya itu. Argumen pokoknya orang agama lain kalau melawan orang Islam itu. Pokoknya agama itu diimani, nggak perlu dilogika. Nah, sedangkan agama Islam itu menantang logika. Silahkan dilogika, silahkan dipikir, silahkan diuji, ini masuk akal apa tidak. Nah, sampai hal-hal yang secara sekilas tidak masuk akal pada zaman itu ternyata bisa dilogika juga. Contohnya ketika orang kafir menghina-hina Nabi Muhammad karena mendakwahkan Isra Mi'raj, mengatakan Muhammad ini gila. Temanmu itu sudah mulai gila, tidak masuk akal. Itu masih ada logikanya yang bisa disampaikan oleh Abu Bakar. Logikanya, ayat itu, wahyu itu turun sehari-hari dari langit kepada beliau. Apa anehnya kalau dia juga pergi ke sana dibawa oleh malaikat? Setiap biasa dalam hari-hari wahyu itu turun kepada beliau. Artinya malaikat ketemu dengan Nabi Muhammad. Terus apa anehnya kalau dia dibawa malaikat ke sana, ke alam langit? Jadi ada logika yang bisa disampaikan di sini. Kalau Allah bisa mengutus malaikat setiap hari ke bumi membawa wahyu, apa susahnya dia mengutus malaikat membawa Nabi ke
Sidratul Muntaha, atau memperjalankannya dalam semalam dari Mekah ke. Jadi seperti itu pun bisa dilogika. Dan ketika itu menyangkut Tuhan, lebih hebat lagi mudahnya agama ini. Tuhan itu satu, lah itu gampang banget dilogika. Sehingga kalau kita berargumen dengan orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, argumen mereka kan Tuhan itu kan kuasa atas segala sesuatu. Memang dia tidak kuasa bikin anak. Kalau tidak kuasa kan bukan Tuhan. Nah, itu jawabannya, ini bukan perkara kuasa bikin anak atau tidak. Ta'alluq itu hubungan maha kuasanya Allah, al-qudrah wal iradah, itu dia hanya berkaitan dengan al-mumkinat, dengan segala sesuatu yang sifatnya mungkin, bukan dengan al-mustahilah. Nah, kalau kita bicara al-mustahilah, perkara-perkara yang mustahil, yang mau dilogika kayak apapun tidak bisa. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan Tuhan lagi. Tidak mungkin Tuhan menciptakan Tuhan lagi. Bukan berarti dia tidak kuasa untuk menciptakan Tuhan lagi. Bukan begitu bahasanya. Tetapi mustahil dia menciptakan Tuhan lagi. Kenapa? Karena begitu dia menciptakan Tuhan, lah ciptaannya itu nggak bisa disebut Tuhan. Sebab yang namanya Tuhan itu yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah, kalau dia menciptakan Tuhan, yang ciptaan kok Tuhan, kan tidak mungkin. Jadi tidak masuk akal itu. Sama dengan Tuhan menciptakan anak, itu mustahil. Kenapa? Karena begitu dia menciptakan anak bagi dirinya, dia menyerupakan dirinya dengan makhluknya, sedangkan dia itu mustahil serupa dengan makhluk. Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Jadi itu bukan perkara kuasa atau tidak, itu perkara yang disebut sebagai al-mustahilah, perkara-perkara yang mustahil. Al-mustahil itu apa? Mala yatasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak akan pernah tergambar di akal wujudnya. Sesuatu yang tidak pernah tergambar di akal wujud. Jadi di dalam istilah tauhid itu ada namanya ad-daur, ada namanya at-tasalsul. Ad-daur itu logika siklus yang mustahil. Tuhan menciptakan A menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan A menciptakan Tuhan, itu mustahil. Iya kan? Siapa yang menciptakan Tuhan A? Siapa yang menciptakan A Tuhan? Kan mustahil. Ini namanya ada sesuatu yang tidak tergambar di akal. Mana caranya melogikanya? Nggak bisa. Kemudian at-tasalsul itu rantai yang tidak putus-putus. Itu juga tidak bisa. A menciptakan B, A diciptakan oleh B diciptakan oleh C, terus begitu tanpa ujung. Pasti ada Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Nah, Sang Maha Pencipta itu dalam bahasa manusia disebut Tuhan, yang kemudian dikenalkan kepada manusia ini oleh para rasul dengan nama Allah. Dan kemudian dikenalkan juga nama-namanya yang lain. Nah, di dalam Al-Quran ada namanya Al-Asma'ul Husna.
atau Asmaul Husna. Nah ini ketika didialogkan, didiskusikan, itu Islam itu selalu menang. Kalau kita buka di surah At-Tur, misalnya di sana ditanyakan, am khuliqu min ghairi syai'in am khalaqus samawati wal ardh am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam semesta ini tiba-tiba wujud dari ketiadaan? Itu ditantang oleh Al-Qur'an. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan? Am khalaqus samawati wal ardh. Apakah kalian turut menciptakan langit dan bumi ini? Urun aja enggak. Ya, apa kalian turut menciptakan langit dan bumi? Kalian tuh enggak yakin. Falyatu bihadithin mithli in kanu sadiqin. Datangkanlah saja yang serupa kalau sanggup, kalau kalian benar. Nah, jadi logika yang ditantangkan oleh Islam itu kemudian membuat banyak orang tertarik dan masuk Islam. Nah, problem kemudian terjadi karena perjanjian Hudaybiyah itu menyebutkan apabila ada orang yang masuk Islam, kemudian dia lari ke Madinah, maka dia wajib dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada orang Mekah, orang Madinah yang murtad, masuk kafir, lari ke Mekah, tidak wajib dikembalikan. Nah, ternyata yang terjadi, orang Madinah yang pergi ke Mekah tidak wajib dikembalikan, sehingga justru bisa berdakwah. Orang Madinah yang Muslim pergi ke Mekah tidak wajib dikembalikan, dia bisa berdakwah, diskusi dengan teman-teman. Orang Islam, orang kafir yang masuk Islam bawa ke Madinah wajib kembali. Nah, situasi ini akhirnya membentuk komunitas, yakni komunitas orang-orang yang ingin menyampaikan Islam dari Madinah ke Mekah, dan orang-orang yang masuk Islam di Mekah yang merasa tidak diterima di tempatnya di Mekah itu, tapi tidak bisa pergi ke Madinah, karena kalau pergi ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah. Untungnya perjanjian itu tidak mengatur bahwa apabila perginya ke tempat lain harus dikembalikan, tidak diatur begitu. Tidak ada aturan bahwa kalau misalnya dia perginya ke Irak begitu, tidak ada aturan wajib dikembalikan ke Mekah, tidak ada, karena ini perjanjian antara Mekah dan Madinah, bukan antara Mekah dengan wilayah yang lain. Nah, maka mulailah terbentuk satu komunitas, yakni orang-orang yang ini tadi akhirnya lari ke pinggir pantai. Jadi di pinggir pantai itu akhirnya terbentuk komunitas orang-orang Mekah yang tersingkir karena dia masuk Islam, tapi tidak bisa ke Madinah. Nah, satu ketika ada seorang yang namanya itu Abu Bashir. Abu Bashir ini masuk Islam, kemudian dia ke Madinah, disusul sama orang kafir Quraisy. Ini harus balik sesuai perjanjian. Dia ngadep Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tidak mungkin saya kembali ke Mekah. Kalau saya kembali ke Mekah, saya nanti akan disiksa di sana.
ditangkap, disiksa, dan dia sudah menghadap Nabi. Datang 2 orang utusan kafir Quraisy. Ini harus sesuai perjanjian, harus dibawa ke. Nah, Rasulullah patuh terhadap perjanjian itu. Loh, ini sesuai perjanjian, ya harus pulang, kamu harus balik ke Mekah. Nah, Abu Basir ini yang terpaksa balik ke Mekah, diantar oleh 2 orang yang nyusul dia. Nah, di tengah perjalanan Abu Basir ini ngakali 2 orang yang nangkep dia. Nah, aku lihat pedangmu itu kok bagus sekali ya, boleh nggak aku lihat gitu? Iya silakan, nggak curiga, kasih pedang. Wah bagus ya, boleh nggak aku buka? Ya silakan aja. Lah kok ditusukkan ke orang kafir itu sama Abu Basir ini? Mati. Temannya yang satu lari. Terus Abu Basir ini balik lagi ke Madinah. Kata Nabi, tidak bisa, kamu harus balik ke Mekah sesuai perjanjian. Kalau saya di sana dibunuh saya nanti. Tapi perjanjiannya begitu. Akhirnya dia ikut yang pergi yang ke pantai itu. Ya, mulai terbentuk komunitas. Nah, ajaran Islam itu kemudian sampailah kepada Khalid bin Walid. Jadi kalau tidak salah di pertemuan terakhir itu ada yang nanya, kok Khalid bin Walid kok tidak kembali ke Mekah ketika dia masuk Islam. Padahal dia masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, ya kan? Kan dia itu pada waktu Rasulullah datang mau umroh, yang memimpin pasukan untuk mencegat rombongan ini kan Khalid bin Walid, ya masih kafir waktu itu. Setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, mulailah orang diskusi tentang Islam. Nah, Khalid ini termasuk yang ikut dalam diskusi-diskusi itu. Nah, begitu dia ikut dalam diskusi-diskusi itu, nah dia ini orang yang cerdas. Dipikir-pikir Tuhannya Muhammad itu lebih hebat daripada Tuhannya Abu Jahal. Tuhannya Abu Jahal nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhannya Muhammad bisa menciptakan langit dan bumi. Jadi setelah mikir itu, Khalid bin Walid itu juga akhirnya tertarik dan masuk Islam. Nah, kenapa dia tidak balik? Sudah di Madinah tidak balik. Itu ya karena kasus Abu Basir tadi. Nah, setelah kasusnya Abu Basir itu, orang-orang kafir Quraisy itu datang ke Madinah menyampaikan bahwa poin perjanjian yang mewajibkan orang ke Madinah balik lagi ke Mekah itu nggak berlaku lagi. Jadi orang kafir sendiri yang meminta poin itu dihapus. Gara-gara kasusnya Abu Basir itu. Dan begitu banyaknya komunitas yang terbentuk di pinggir pantai itu. Itulah yang membawa utusan Mekah akhirnya meminta bahwa poin yang ini, orang yang harus ke Madinah harus balik ke Mekah itu udah nggak perlu lagi deh. Nah, kenapa begitu? Karena komunitas yang di pantai ini itu ada di wilayah yang biasanya dilewati oleh kabilah yang datang dari Mekah mau berdagang ke Syam. Nah, mereka ini dicegati kabilah itu sama komunitas ini tadi. Ya ambil barang dagangannya. Akhirnya itu tadi, udah ampun-ampun. Jadi orang Mekah. Jadi ada kesulitan dari mereka.
Nah, ada 3 kelompok yang masih bermusuhan dengan Islam pada saat itu. Yang pertama adalah kelompok namanya kafir Quraisy yang dari Mekah itu, kemudian kelompok Yahudi yang terusir dari Madinah, dan kelompok Ghatafan. Ghatafan itu penduduk-penduduk yang tersebar, kabilah-kabilah yang tersebar di antara Mekah dan Madinah. Itu kalau Ghatafan, kita sebut saja Ghatafan. Nah, ini adalah orang-orang yang masih berhadapan dengan Islam. Nah, setelah Nabi SAW mulai berkirim surat kepada raja-raja, di Persia, di Romawi dan sebagainya. Itu kan ada banyak kisah tentang hal itu. Seperti surat yang dikirim ke Persia itu kan di robek-robek itu kan suratnya. Maka kata Nabi, ya kerajaan mereka juga akan robek-robek sebagaimana mereka merobek-robek suratku. Nah, sementara utusan yang ke Romawi itu dibunuh, sehingga akhirnya Nabi mengirim pasukan. Nah, Rasulullah SAW setelah Khalid bin Walid datang menyatakan diri masuk Islam dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke Mekah, itu sama Rasulullah Khalid ini langsung diangkat jadi panglima perang. Jadi yang memimpin perang nanti adalah Khalid. Jadi ini loh apa? Tapi sebenarnya itu setelah terjadinya perang Mu'tah yang di pertemuan berikutnya kita ceritakan. Jadi bahwa pasukan Islam jumlahnya itu terlalu sedikit untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang sangat besar, tetapi mereka bisa menarik mundur pasukannya karena pasukan Romawi mengira bahwa pasukan Islam itu datang dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ketika mengetahui peperangan itu tidak mungkin dimenangkan, jadi perang Mu'tah itu pasukan Islam itu tidak menang, tidak bisa dikatakan menang, tetapi juga tidak bisa dikatakan kalah, karena korbannya lebih banyak di pihak kafir, di pihak kaum Romawi, tetapi pasukan Romawi sama sekali tidak kalah. Jadi di peperangan itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, nanti di peperangan Mu'tah, jadi sebelum peperangan itu terjadi, Nabi itu mesen panglima perangnya adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah gugur, maka panglima berikutnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka panglima perang berikutnya adalah Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Rawaha. Nah, kalau Abdullah bin Rawaha gugur, nah itu nggak disebut, hanya disebut sampai sini. Nah, ternyata di peperangan itu betul terjadi Zaid bin Harisah gugur, kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga gugur, bahkan kedua tangannya putus. Ya, dia mendapat 90 tusukan dan panah. Itu kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Ternyata bin Rawaha juga gugur.
Nah, sehingga bendera itu tidak ada yang megang. Ini siapa yang megang? Tapi akhirnya ada juga yang megang. Tapi gugur juga. Disitulah kemudian Khalid mengatur peperangan. Peperangan itu ternyata berhari-hari, tidak hanya satu hari. Maka di peperangan hari berikutnya Khalid meminta agar pasukan yang di kanan pindah ke kiri, pasukan yang di kiri pindah ke kanan, pasukan yang ke depan pindah ke belakang, pasukan yang belakang pindah ke depan, dan seluruh pakaian pasukan itu harus dibersihkan. Tidak boleh ada bekas debu. Kalau ada bekas debu ya sedikit saja, pokoknya harus bersih. Sehingga ketika besoknya terjadi peperangan, komandan dari pasukan Romawi itu mengira bahwa pasukan yang mereka hadapi itu berbeda dengan pasukan yang kemarin. Kenapa berbeda? Karena orang-orangnya tidak sama, wajah-wajahnya tidak sama, pakaiannya bersih-bersih. Berarti ini pasukan yang baru. Kemudian Khalid bin Walid memerintahkan sekitar 300 pasukan untuk berada di tempat yang jauh, khusus bawa kuda-kuda dan membuat debu yang tinggi. Jadi debu yang pokoknya dibuat suara gemuruh dan debu yang. Kemudian pasukan itu harus masuk ke barisan secara bertahap, 50 masuk, dan setiap 50 masuk semua pasukan harus takbir. Jadi begitu datang rombongan mereka harus takbir bareng-bareng, sehingga ada nuansa gemuruh gitu. Baru bareng-bareng gitu. Rombongan 50 berikutnya datang lagi, takbir lagi. Sehingga ketika pada hari berikutnya pasukan ini ditarik mundur oleh Khalid, itu komandannya pasukan Romawi itu mengatakan jangan dikejar. Padahal kalau mereka mau mengejar menang mereka. Jangan dikejar. Kenapa tidak boleh kami kejar? Karena itu jebakan. Itu jebakan. Kalian kan tahu pasukan yang berperang hari ini tidak sama dengan pasukan yang berperang kemarin. Dan pasukan yang kemarin itu sedang bersiap di sana, di kanan kiri. Begitu nanti kita masuk ngejar, dihajar kita sama pasukan itu. Nah itu tadi benar orang. Sudah gitu mereka masih punya pasukan cadangan. Buktinya waktu peperangan tadi kita lihat itu banyak debu berterbangan dari tempat jauh, itu pasukan bantuan mereka. Jadi pasukan yang jumlahnya hanya 3.000 ini seolah-olah menjadi berlipat-lipat jumlah di dalam kepala pasukan Romawi. Sehingga hanya mundur pasukan Romawi ini dan merasa menang. Sehingga pasukan Islam juga kembali dengan Islam. Ini adalah keahlian dari strategi dari Khalid bin Walid yang tidak akan terpikir oleh orang biasa. Orang biasa yang tidak kepikir lah. Gimana orang bisa mikir kayak gitu coba? Itu kan susah sekali, di logika juga susah. Tapi dia bisa memikirkannya itu dan melogikanya. Ini adalah keistimewaan dari Khalid bin Walid. Dalam beberapa peperangan strateginya sangat menakjubkan. Nah, itulah ketika bendera itu dipegang oleh Khalid bin Walid, maka Rasulullah SAW itu menceritakan peperangan Mu'tah itu beliau ada di Madinah, tapi beliau menceritakan peperangan itu seolah-olah beliau melihat perang. Jadi ketika dia cerita perang dimulai, saat ini Zaid bin Harithah telah gugur. Itu para sahabat dengerin yang ada di Madinah. Kemudian saat ini bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far kehilangan tangannya. Sekarang dua-dua tangannya hilang. Itu diceritakan oleh Rasulullah sambil menggambarkan peperangan. Sekarang bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawah. Nah, ketika sampai bendera itu dipegang oleh Khalid, Rasulullah itu mengatakan saat ini benderanya dipegang oleh
salah satu di antara pedang-pedangnya Allah. Sekarang bendera dipegang oleh salah satu di antara Saifullah. Maka Khalid bin Walid itu mendapatkan gelar Saifullah, itu pedangnya. Makanya kalau ada orang namanya Saifullah, pedangnya Allah. Ya, jadi dia juga bergelar Asadullah. Asad itu singa, singanya. Nah, itu menjawab pertanyaan bulan lalu, mengapa Khalid itu tidak dikembalikan ke Mekah? Itu karena permintaan dari orang-orang kafir Quraisy sendiri. Lagian kalau Khalid ini balik ke Mekah, apa yang bisa dilakukan mereka kepada Khalid bin Walid? Mereka tidak berani kepada Khalid bin Walid, ya kan? Khalid bin Walid itu bapaknya Al-Walid bin Mughirah. Itu kebunnya itu sangat luas, ya. Hasil pertanian dari keluarganya Khalid itu bisa menghidupi negeri Mekah. Jadi dia orang yang sangat berpengaruh, sangat terpandang. Nah, itu cerita tentang komunitas yang terbentuk, kemudian tentang cerita tentang Abu Bashir, kemudian surat-surat Rasulullah SAW kepada para pembesar dari berbagai negeri, kemudian perang Mu'tah. Nah, setelah terjadinya perang Mu'tah itu tanpa harus dikampanyekan, berita perang Mu'tah itu sudah menyebar kemana-mana dan menghentikan penyerangan ke Madinah. Jadi orang-orang itu tidak berani lagi menyerang Madinah setelah mendengar bahwa pasukan Madinah berhasil menahan pasukan Romawi. Jadi pada masa itu ada dua imperium besar, yakni Persia dan Romawi, yang kedua-duanya sudah terlibat dalam peperangan berabad-abad. Nah, di peperangan yang terakhir nanti setelah masa akhir kehidupan Rasulullah SAW itu, Romawi ini berhasil mengalahkan Persia. Jadi ada dua superpower. Nah, kalau sekarang kan ada dua superpower, Amerika sama Rusia. Nah, nanti kalau salah satu sudah biar mereka saling perang, saat ini kan saling perang itu, walaupun lewat namanya proksi. Ya, kalau bapak ingin apa itu perang proksi, itulah perang yang terjadi di Ukraina. Itu perang proksi. Jadi Ukraina ini dijadikan alat oleh Amerika untuk perang dengan Rusia, sehingga perangnya itu tidak bersifat langsung. Nah, ini namanya proksi. Jadi dia menjadi proksi untuk perang itu. Nah, sebagaimana juga perangnya Israel itu di Timur Tengah itu adalah proksinya Amerika. Walaupun sekarang proksi itu sudah sangat bandel, tidak nuruti kemauannya, tidak mau dijadikan proksi. Jadi dia ingin perang sendiri. Jadi sebenarnya dia itu tadinya proksi Israel ini, tapi sekarang dia sudah balelo dari induknya, sehingga dia tidak bisa jadi proksi lagi. Dan itu Amerika tidak suka. Jadi Amerika itu tetap berharap Israel itu proksi aja di Timur Tengah, bukan seperti sekarang, nggak seperti ini yang diinginkan. Tapi yang diinginkan dia. Nah, Israel punya planning sendiri, dia punya rencana sendiri, ya, ini mencaplok seluruh wilayah Palestina dan mencegah berdirinya negara Palestina. Sementara Amerika itu punya rencana
sendiri, ya ini dia menjadikan Israel itu proksi, yaitu proksi itu alat untuk mengacaukan stabilitas lawan geopolitiknya. Nah di Eropa juga begitu yang dia lakukan. Dia mencaplok satu demi satu mantan-mantan anggota Pakta Warsawa untuk masuk ke NATO. Nah, yang paling dekat dengan Rusia itu adalah Ukraina. Karena Ukraina itu pas berhadapan dengan negara Rusia. Sebenarnya ada yang lain lagi yang dirayu tapi tidak berhasil, yaitu Belarusia. Belarusia sesuai dengan namanya, Belarusia. Bela Rusia, membela Rusia gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Kok kebetulan namanya gitu ya, Bela Rusia. Jadi dia selalu setia kepada Rusia. Nah ini yang berbatasan langsung dengan Rusia. Makanya Rusia tidak mau itu NATO ada di situ. Jadi ya, kalau maksa ya diperangi. Sehingga sampai sekarang terjadi perang. Sedangkan Amerika sendiri proksi aja. Nah, kalau bisa dibantu senjata, kalau tidak bisa ya tidak usah. Nah sekarang dibantu, tapi kemarin mereka kesulitan, pas kesulitan ekonomi, pas kesulitan ini, pas ada perang di Timur Tengah juga, akhirnya tidak bisa bantu dua-duanya, karena akhirnya dibantu Israel. Nah sekarang karena Israel disuruh berhenti, tidak mau, padahal situasi di Ukraina sudah kritis, akhirnya disetujui anggarannya kan, akhirnya Ukraina yang dikirimi bantuan. Jadi Israel yang tertahan sekarang. Tapi senjata di Israel sangat banyak, jadi masih cukup untuk perang ini. Nah ini geopolitik. Nah, zaman dulu superpowernya adalah Romawi dan Persia. Nah ketika pasukan Islam berhasil menahan salah satu kekuatan superpower itu dalam satu peperangan, misalnya seperti Vietnam dulu yang berhasil menahan kekuatan Amerika, maka orang menjadi segan, ya tidak berani untuk menyerang. Atau seperti dulu Afghanistan itu bahkan berperang bukan hanya dengan Amerika, tapi sebelumnya dia sudah berperang dengan Soviet, ya. Jadi dua-duanya dihadapi. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata kalau umat Islam itu mau bersatu, sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Jadi propaganda senjata itu hanya bisa menyerang sasaran sipil, ya. Ketika berperang dengan militer lawan militer, mereka kesulitan walaupun senjatanya banyak dan canggih. Nah ini gambarannya itu begitu. Maka dakwah Islam setelah itu menjadi lebih mudah, sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Jadi begitu rombongan kafir Quraisy itu datang meminta agar poin perjanjian itu tidak berlaku lagi, itu Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan Mekah telah menyerahkan jantung hatinya kepada kita. Dan tidak lama lagi kita akan memasukinya. Begitu kata Rasul. Dan itulah yang kemudian terjadi. Tidak lama setelah itu nanti kita akan sampai pada persiapan Fathu Makkah. Itu bagaimana umat Islam memasuki dan menaklukkan kota Makkah. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Tidak ada pertanyaan. Padahal ceritanya belum bisa disambung ini.
Tidak ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita bisa cukupkan. Boleh nanya sesuatu, Tar? Boleh nanya sesuatu, tapi ini Ya, kayaknya lebih ke arah cerita tentang geopolitik ya, Tar. Kalau mengenai yang Israel itu kan kita nanti akan berperang menghadapi mereka dan memusnahkan ya. Kira-kira saatnya sekarang kah? Apa suatu saat di depan nanti? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau kita melihat situasi sekarang kan secara logika belum memungkinkan. Logisnya kan belum memungkinkan. Tapi perkembangan 9 bulan terakhir itu sudah menunjukkan begitu banyak perubahan. Pertama, Hamas Hamas yang tadinya itu dikenal sebagai organisasi teroris itu sekarang tidak lagi disebut sebagai organisasi teroris dan diakui dalam perundingan-perundingan. Artinya posisinya diakui dalam perundingan. Kemudian Israel yang tadinya itu dianggap sebagai victim, yakni korban, itu sekarang sudah dianggap sebagai pelaku genosida. Bahkan sudah diputus melalui peradilan internasional bahwa dia bersalah sebagai pelaku genosida. Bahkan ketika para jaksa ICC yang ingin menerbitkan surat penangkapan kepada para pemimpin Israel, itu mereka panik. Dan itu belum pernah terjadi bahwa ada pengadilan internasional akan mau mengeluarkan surat penangkapan untuk pemimpin Israel. Dan sudah mulai terjadi perang kata-kata. Kemudian perkembangan yang terbaru, yakni Palestina sudah diakui sebagai negara merdeka dan punya hak-hak khusus baru di PBB. Yang di sebelum-sebelumnya itu tidak pernah diusulkan. Bahkan co-promotornya itu saja ada berapa puluh negara, ya, termasuk Indonesia. Nah, negara-negara Eropa itu tidak satupun yang menentang, negara-negara Eropa Barat tidak ada satupun yang menentang resolusi Majelis Umum PBB itu, hanya abstain. Biasanya kan menentang, hanya abstain. Praktis negara Barat yang menentang itu hanya Amerika. Kan 9 negara itu nggak ada itu, Inggris, Prancis, Jerman nggak ada di sana. 9 negara itu negara-negara yang nggak ada artinya, Nauru, Papua Nugini, Mikronesia, karena tidak ada artinya. Ya. Nah, kalau Argentina itu karena ekonominya bergantung pada Israel. Argentina itu kapanpun pasti mendukung Israel, karena dia ekonominya bergantung pada Israel. Argentina, terus yang dari Eropa Timur itu mungkin karena sentimen perang Ukraina saja, Cekoslovakia sama Hungaria. Jadi secara real perang ini Israel sudah kalah, ya. Karena saking frustrasinya dia sampai merobek-robek piagam PBB di depan Majelis Umum. Itu menunjukkan ya, kalah, secara politik kalah, ya. Bahwa Amerika
Amerika juga sekarang menghadapi masalah baru karena mau pemilu dan demo mahasiswa itu di seluruh negeri. Bukan hanya di Amerika, tapi juga di Eropa. Ya, demo mahasiswa di seluruh, bahkan di seluruh dunia. Dan ini adalah suara demokrasi yang dibangun oleh Amerika sendiri, yaitu suara demokrasi. Ya, kalau mereka tidak mendengarkan itu, tidak bisa lagi mengaku sebagai negara demokrasi. Nah, ini yang sulit bagi posisi Amerika dan Israel sekarang. Makanya mereka berpacu dengan waktu, ya, sehingga mau tidak mau mereka melakukan serangan ke Rafah. Nah, serangan ke Rafah ini semakin memperburuk citra Israel dan mempersulit. Bahkan politis-politis di Amerika itu sekarang terbelah dua, antara yang mendukung Israel dan yang tidak. Presiden Amerika sendiri takut partainya akan kalah telak pada pemilu yang akan datang gara-gara situasi di Timur Tengah. Maka yang paling mereka takuti adalah munculnya calon independen yang bisa mengalahkan calon partai. Kalau sudah seperti itu, ya berarti sudah selesai itu, di Amerika selesai. Kalau sampai ada calon independen bisa mengalahkan calon dari partai. Jadi calon independennya nanti gampang dia kampanyenya. Ya, tegakkan hukum internasional, kampanyenya itu. Tegakkan hukum internasional, mari kita hukum yang salah, kita bela yang benar. Udah kampanye seperti itu deh, bisa memenangkan dia di pemilu. Kira-kira gitu loh gambaran situasinya sekarang. Ya. Itu kenapa ya Amerika sangat-sangat banget membela Israel? Karena itu sudah, kan gini, Israel itu yang saya katakan, dia itu alat proksi di Timur Tengah. Kalau itu nggak ada, itu secara geopolitik negara-negara Arab itu punya kedekatan dengan Rusia. Jadi kalau tidak ada Israel di situ, jatuh ini semua seperti domino, jatuh semua ke tangan Rusia. Seperti ini aja, Arab Saudi sudah bikin BRICS sama Rusia, sudah gabung dengan BRICS. Padahal Amerika punya pangkalan militer di Arab Saudi. Itu Arab Saudi masih bisa kena ke Rusia gitu, coba. Apalagi nggak ada itu, bisa aja seluruh Mesir, Yordania, Suriah. Itu kalau nggak ada Israel kan mereka makmur. Begitu makmur, mereka pro Rusia, susah mereka. Nah itu yang dihadapi. Jadi membela Israel itu ada dua segi. Segi pengaruh Zionis sama lobby Yahudi, dan segi proksi itu tadi, proksi terhadap Rusia. Nah Eropa sudah megap-megap, karena Eropa kan ekonominya tidak tumbuh. Ya. Kita Indonesia ini 5,11%, Eropa tidak tumbuh. Apalagi mereka harus membiayai perang di Ukraina. Bahkan saking paniknya sekarang Perancis keluar-keluar mau kirim pasukan ke Rusia, ke Ukraina, tambah parah lagi nanti situasinya. Nyatanya Ukraina juga kalah kan, karena ya itu tadi, dia tidak cukup senjatanya dikirim ke Israel. Kalau normal gitu, situasi normal, kalau kita bayangkan begitu
Iran mengirim rudal ke Israel, itu kan Iran pasti langsung jadi sasaran diserang. Ini enggak. Itu sudah menunjukkan ada situasi yang besar yang berubah. Ya, ada kekurangan senjata di sana, ada ketakutan, ada ya macam-macam. Jadi bayangan perang di Ukraina itulah yang tadinya dibayangkan mudah, sekarang ternyata enggak semudah itu. Karena ternyata perang sekarang sudah enggak seperti perang dulu. Senjata utamanya sekarang drone. Enggak seperti dulu. Baik Bapak sekalian, kita masih akan panjang ceritanya. Nanti masih ada beberapa hal yang terkait dengan persiapan Fathu Makkah, kemudian juga pernikahan Rasulullah SAW, yang ya harus diceritakan juga sekali-sekali perkara rumah tangga, kecemburuan dan sebagainya, karena itu sesuatu yang normal ya. Jangan dikira bahwa di antara jadi istri Nabi itu fine-fine saja dengan banyak istri. Ada banyak masalah juga di situ ya. Sampai istri yang terakhir yang baru itu Huyai bin Al-Akhtab itu juga nanti ada persoalan juga. Nanti seperti apa itu akan kita ceritakan sesuai dengan kronologisnya saja supaya ceritanya runut. Kemudian nanti setelah Fathu Mekah masih ada peperangan lagi, di antaranya adalah perang Hunain. Nah itu perang Hunain itu lawan siapa lagi? Kan gitu kan, orang sudah Mekah sudah ketakluk, nanti perang Hunain lawan siapa lagi? Nah itu juga nanti masih ada kisahnya. Dan yang paling akhir nanti adalah perang Tabuk, ya. Perang Tabuk, peperangan terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu Rasulullah tidak pergi perang lagi sampai wafat. Nah itu nanti ceritanya seperti apa kita akan lanjutkan di pengajian-pengajian berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma aftah qulubana bi dhukhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa'inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa wa akrina bis salam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.